siang dengan Mbak Dini ya? Betul, Mbak. Baik Mbak, silakan duduk. Ya, makasih. Baik Mbak Dini, perkenalkan nama saya Yasmin, seorang pekerja sosial yang akan mendampingi sesi konsultasi Mbak Dini pada hari ini. Sebelumnya tentunya cerita Mbak Dini akan kami jaga kerahasiaannya, jadi silakan Mbak Dini untuk bercerita dengan leluasa dan terbuka agar kita sama-sama bisa mencari jalan keluarnya ya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk mengonfirmasi data diri Mbak Dini terlebih dahulu ya. Nama Dini Maharani, usia 23 tahun, pekerjaan sebagai pegawai swasta, betul? Betul, Mbak. Baik, boleh diceritakan Mbak apa yang Mbak Dini rasakan sekarang? Jadi kayak sekarang ini saya merasa tidak nyaman, gelisah, dan tidak tahu harus bagaimana tentang pekerjaan saya. Oke, tidak nyaman, gelisah, dan tidak tahu berbuat apa ya Mbak? Betul. Jadi Mbak, saat ini tuh saya sedang bekerja di perusahaan yang menurut saya, bagi saya tuh lingkungan kerjanya sangat buruk. Jadi si manajer saya tuh selalu memaki, membentak untuk kesalahan sekecil apapun. Padahal menurut saya itu nggak perlu membentak gitu loh, bisa ngomong baik-baik, tapi dia selalu membentak, memaki. Sehingga saya tuh merasa terbebani dan tertekan secara fisik dan mental. Oke, baik. Jadi Mbak Dini saat ini sedang merasa tertekan dan perasaannya campur aduk karena ada di posisi tersebut ya? Iya betul Mbak, saya merasa tertekan banget. Apalagi jika saya ingin resign tuh saya harus membayar biaya penalti karena saya melanggar kontrak kerja yang waktu pertama kali saya tanda tangan. Itu biayanya nggak kecil Mbak, besar. Oke, jadi mungkin saya bisa ulangi ya perkataan Mbak Dini tadi dan mohon beritahu saya jika perkataan saya ini ada yang salah atau kurang gitu ya. Jadi Mbak Dini itu ingin resign karena lingkungan kerjanya tidak nyaman serta manajer tim Mbak Dini itu sering membentak ya atas perbuatan-perbuatan yang kecil sekalipun. Terus Mbak Dini merasa tidak kuat atas itu, tapi kalau misalkan Mbak Dini resign, Mbak harus membayar denda yang biayanya cukup besar gitu ya Mbak. Ya betul banget Mbak. Apa yang membuat Mbak Dini tidak resign dan membayar denda jika sudah merasakan ketidaknyamanan dari awal Mbak? Jadi Mbak, sejak ayah dan ibu saya bercerai itu, saya dan adik-adik saya tuh tinggal bersama ibu saya. Sekarang itu ibu saya sudah menjadi lansia, sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga itu di keluarga saya tuh hanya saya. Nah, menurut saya denda yang besar itu tidak mampu gitu untuk dibayar keluarga saya, karena kondisi keuangan keluarga saya juga lumayan terpuruk dan pas-pasan. Oke baik, jadi Mbak merasa keberatan dengan denda tersebut. Kalau boleh tahu dendanya berapa besar Mbak? Nah, untuk dendanya itu menurut saya itu cukup besar karena sesuai kontrak di awal itu saya kan bekerja harusnya 24 bulan. Namun saya baru bekerja selama 8 bulan. Nah, denda yang harus dibayar itu sisa dari kontrak yang belum saya kerjakan gitu, Mbak. Jadi 18 bulan dikali gaji saya selama 1 bulan, yaitu 5 juta. Sehingga saya harus membayar 80 juta, Mbak. Oke, jadi Mbak merasa keberatan dan tidak mampu untuk membayar jumlah denda yang senilai 80 juta itu ya Mbak? Bagi saya ya Mbak, uang 80 juta itu uang yang sangat banyak. Dari mana coba saya bisa dapat uang 80 juta? Kalaupun saya punya, ya pasti saya pakai buat memenuhi kebutuhan adik-adik dan ibu saya ya Mbak, daripada buat bayar denda doang. Apalagi sebelumnya saya tuh pernah mengalami rasanya susah untuk mencari kerja. Namun, pikiran dan tenaga Mbak Dini yang terus-menerus tertekan ketika tetap bertahan di pekerjaan saat ini juga jadi pertimbangan yang sangat besar ya Mbak? Betul Mbak, jika saya bertahan tuh saya lelah dan saya tuh stres gitu. Saya takutnya nanti kesehatan fisik dan mental saya semakin buruk. Untuk perasaan Mbak Dini dan kondisi Mbak Dini yang sedang Mbak Dini rasakan saat ini, apakah sudah diceritakan ke pihak keluarga Mbak? Belum Mbak, karena kan saya nggak mau gitu bikin keluarga saya khawatir, apalagi ibu saya lansia. Jadi saya nggak mau bikin keluarga saya khawatir. Wah, iya pasti berat ya berada di posisi Mbak Dini dihadapkan dengan dua pilihan yang masing-masing mempunyai konsekuensi yang besar. Saya kalau misalkan berada di posisi Mbak Dini juga pasti merasakan hal yang sama. Oke, baik. Tadi di awal Mbak sudah menyebutkan masing-masing di konsekuensi dari pilihan itu ya Mbak, dua pilihan itu. Tapi sebenarnya saya pengen tahu Mbak Dini ini lebih condong ke arah yang mana nih Mbak?
Kalau untuk sekarang sih ya, menurut saya nggak memungkinkan banget untuk membayar 80 juta itu. Jangankan 80 juta ya Mbak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja saya kadang masih kekurangan gitu loh. Jadi menurut saya dipikir-pikir kalau bayar 80 juta saya rugi juga, kok saya yang kerja tapi malah saya yang harus bayar lebih besar dari apa yang saya dapatkan selama ini. Oke baik, jadi sebenarnya Mbak Dini ini lebih condong untuk bertahan pada pekerjaan Mbak Dini, tapi bingung gitu ya ke depannya bakalan seperti apa ketika dihadapkan dengan situasi yang sama ya Mbak. Ya betul Mbak. Apakah rekan kerja Mbak Dini yang sekantor merasakan perasaan yang sama atau hal yang serupa seperti yang Mbak Dini alami? Sepertinya iya sih Mbak, meskipun kita itu tidak dekat, kurang dekat, maksudnya saya kurang dekat dengan rekan-rekan kerja saya pernah mendengar mereka berbicara bahwa mereka ini merasa tidak nyaman dengan si manajer itu. Oke, manajernya seperti itu ya perlakuannya. Apakah Mbak Dini pernah melakukan perlawanan terhadap manajer Mbak? Tidak pernah sih Mbak, karena kan saya masih junior ya, manajer saya tingkatannya berada di atas saya, jadi saya takut untuk melawan. Oke, saya rasa jika teman Mbak Dini ini merasakan hal yang sama, mungkin saja mereka juga berpikiran atas kebimbangan yang sama seperti Mbak Dini. Mungkin saja Mbak Dini bisa lebih dekat dengan mereka selain daripada untuk bertukar pikiran. Mbak Dini dan tim juga bisa saling bahu-bahu untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama. Ya betul Mbak. Mungkin nanti saya akan coba untuk sharing dengan teman-teman, maksudnya rekan setim saya mengenai si permasalahan ini. Oke, saya rasa juga Mbak Dini bisa memaksimalkan cuti yang diberikan oleh perusahaan Mbak Dini ya dengan melakukan hal-hal yang lebih explore hal-hal lebih gitu Mbak, seperti mungkin refreshing, liburan, dan mengistirahatkan diri, mengosongkan pikiran begitu ya. Selain daripada itu mungkin Mbak juga bisa melakukan hal-hal yang Mbak sukai. Mungkin dengan begitu perasaan tertekan Mbak, perasaan tidak enak di hati Mbak itu akan sedikit terobati. Iya Mbak, sebelumnya saya emang belum pernah cuti, nggak diambil cutinya tuh karena saya bingung gitu loh Mbak, kalau saya cuti mau ngapain. Tapi mungkin kedepannya saya akan lebih memakai cuti saya, jatah cuti saya untuk meliburkan diri dan istirahat seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak. Sebenarnya Mbak Dini ini tidak terlalu mempermasalahkan pekerjaan ini, melainkan hanya merasa tertekan atas beban dari atasan. Apakah betul? Iya betul Mbak. Oke, jadi kalau misalkan manajer Mbak Dini ini tidak memperlakukan Mbak Dini seperti itu, Mbak Dini akan merasa baik-baik saja atas pekerjaan ini. Iya betul, mungkin jika manajer saya tidak seperti itu, beban saya akan sedikit berkurang. Apakah Mbak Dini sebelumnya pernah bercerita kepada HRD perusahaan? Tidak pernah Mbak, memang apa hubungannya HRD perusahaan dengan permasalahan saya ya Mbak? Jadi tugas HRD itu salah satunya adalah untuk menjaga kesejahteraan karyawan Mbak, termasuk juga permasalahan Mbak Dini ini. Jadi Mbak Dini nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut kepada HRD perusahaan ya untuk menceritakan hal permasalahan Mbak Dini itu. Oh baik Mbak, terima kasih ya atas informasinya, mungkin nanti akan saya coba bicarakan dengan HRD perusahaan saya. Ini saya izin menyimpulkan hasil pembicaraan kita hari ini ya. Jadi permasalahan Mbak ini diakibatkan oleh manajer Mbak yang sangat keras sifatnya dan Mbak merasa tertekan atas hal itu. Dan karena itu Mbak ingin resign, tetapi di sisi lain Mbak ragu untuk resign karena harus membayar denda tersebut ya. Dan denda itu cukup besar nilainya untuk Mbak Dini, sedangkan kondisi ekonomi Mbak Dini ini tidak memungkinkan untuk membayar ya Mbak. Dan sebenarnya Mbak Dini ini tidak mempermasalahkan pekerjaan ini, melainkan hanya merasa tertekan atas tekanan dari atasan dan manajer tim Mbak Dini ya. Dan Mbak Dini ini nanti akan berusaha mencoba untuk mengkonsultasikan masalah Mbak Dini kepada HRD dan akan lebih banyak sharing terhadap permasalahan ini kepada teman-teman Mbak Dini lainnya agar bisa jadi tempat berkeluh kesah serta bisa mencari permasalahan, maksud saya mencari solusi atas permasalahan Mbak Dini ini gitu ya. Iya betul Mbak. Terima kasih ya Mbak atas sarannya. Mungkin untuk sekarang ini saya masih akan tetap bertahan di pekerjaan ini meskipun masih berat ya bagi saya rasanya. Tapi saya akan melakukan saran-saran yang sudah Mbak berikan.
Terima kasih juga Mbak Dini sudah bersedia berbagi pengalamannya kepada saya dan mempercayai saya untuk mendengarkan cerita Mbak Dini. Semoga permasalahan Mbak Dini ini cepat selesai ya Mbak, dan Mbak Dini bisa bertahan atas situasi ini dan bertahan di perusahaan tersebut sampai selesai ya Mbak. Terima kasih juga ya Mbak sudah mau mendengarkan cerita saya dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Selain itu terima kasih juga atas saran-sarannya, saya jadi lebih tahu gitu mau bagaimana ke depannya. Kalau begitu saya pamit ya Mbak. Terima kasih sebelumnya.